Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu alal umuri dunya walin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala ilahi washabihi asmain amma ba'du. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karena yang teramat besar yang Allah karuniakan pada hamba-hambanya, semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan mengingatkannya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada kalian sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam takwa, senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya salawat serta salam selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita, di mana kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudari kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan saja dan di mana saja bisa meninggal dunia. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju gerbang akhirat adalah kematian. Masyiral muslimin rahimatullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu lalu dia mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang kita bahas pada kesempatan berharga kali ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun. Masyiral muslimin rahimatullah. Seperti apa amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqorah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itulah amal terakhir kita. Masyiral muslimin rahimatullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah.
yang dapat mendoakan kita kelak sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga atau yang terakhir, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya adalah seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Pada khutbah kedua pada kali hari ini, ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini. Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu, ya Allah. Jadikanlah nikmat dan titipan-Mu menjadi hamba semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan dan iman dan Islam kepada kami, ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu, ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung, karena kami sadar seringkali dunia lebih penting daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, maha yang agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu apapun, ampunilah sebusuk apapun diri kami, ampuni sekelamapun masa lalu kami, tutup seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami, ya Allah, bukankah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggadang lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah daging kami melekat pada tubuh kami, ya Allah. Ampunilah jika selama ini kami telah menzalimi, jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari mati sul khatimah, lindungilah kami dari siksa kubur-Mu, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketatahan dan istiqomahan dalam menjalankan kewajiban-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk berbuat kebaikan serta menjauhkan kita dari hal-hal yang memunculkan kemarahannya. Amin ya rabbal alamin.